Haleluya, salam revival. Biarlah kita menjadi jemaat yang terus bertumbuh dan terus mengalami perubahan di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam Renungan 79 pada saat ini. Dan kita sama-sama akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Pada hari-hari ini kita akan menghafalkan ayat-ayat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal 1 ayatnya ke-33. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Kebenaran firman Tuhan saya beri judul pendengar yang baik. Seorang anak akan sukses pada masa depannya tidak terlepas dari ketaatannya, dari bimbingan-bimbingan yang diberikan oleh orang tuanya. Seorang anak itu tidak terlepas dari nasihat-nasihat yang diberikan oleh orang tuanya. Firman Tuhan berkata di sini, tetapi siapa mendengarkan aku? Aku di sini adalah nasihat. Siapa yang mendengarkan nasihat? Firman Tuhan katakan dia akan tinggal dengan aman dan terlindung dari segala kedahsyatan malapetaka. Mendengar nasihat itu untung sekali bagi kehidupan kita. Sebab orang yang tidak mau mendengarkan nasihat, dia akan mengalami celaka, dia akan menerima kebinasaan dan dia tidak dapat ditolong. Firman Tuhan yang mengatakan itu. Nasihat itu memberi kata-kata yang membuat orang itu dapat tertolong, dapat memberi keberuntungan. Kita akan mengerti hal-hal yang baru, membuat orang itu mengerti apa yang menjadi kekurangannya. Bahkan ketika kita mendengarkan nasihat, kita akan terhindar dari segala mara bahaya, celaka, baik itu secara jasmani maupun secara rohani. Ketika orang yang tidak mau mendengarkan nasihat, dia akan dibiarkan terjerumus, dia akan terjerat di dalam hal-hal yang membahayakan, terjerat di dalam hal-hal yang dapat mencelakakan dia. Sebagai orang percaya, di mana kita dapat nasihat? Kita bisa mendapatkan nasihat yaitu melalui kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bersama bahwa semua yang tercatat di dalam Alkitab itu adalah nasihat dari Allah sendiri. Semua yang tercatat di dalam Alkitab adalah kebenaran firman Tuhan, merupakan pengajaran Allah sendiri. Bagaimana kita sebagai orang percaya cara firman Tuhan datang kepada kita? Yang pertama adalah ketika kita membaca, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa, itu adalah cara firman Tuhan datang kepada kita. Minggu-minggu ini, hari-hari ini, kita semua diajak untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Kita diajak untuk menghafalkan kebenaran firman Tuhan. Pada minggu yang kemarin, kita diajak untuk menghafalkan 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Kalau kita sebagai pendengar yang baik, kita mendengarkan firman Tuhan ini, bersukacitalah senantiasa. Sehingga ketika kita mengalami hal-hal mungkin yang membuat kita kehilangan sukacita, kita akan teringat, oh iya, firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Firman Tuhan itu yang kita dengar akan menguatkan kehidupan kita, akan menasehati kehidupan kita. Bagaimana firman Tuhan itu akan menasehati kita, akan mengingatkan kita kalau kita jarang bahkan tidak pernah membaca kebenaran firman Tuhan. Meski sekalipun kita berada di situasi yang tidak mengenakan, ketika kita mendengar kebenaran firman Tuhan akan mengingatkan kita untuk kita bersukacita. Yang kedua, cara firman Tuhan datang kepada kita, yaitu melalui orang tua. Orang tua yang takut akan Tuhan. Kita tahu bahwa orang tua itu adalah wakil Allah. Orang tua itu dia punya otoritas terhadap anak-anaknya. Ketika orang tua menasihati anaknya, mungkin ada nasihat-nasihat yang diberikan. Jadilah anak yang suka tolong menolong, jadilah
anak yang suka berbuat baik, ada firman Tuhan yang terkandung di dalamnya. Seperti di dalam Galatia 6 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, janganlah jemu-jemu berbuat baik, jika datang waktunya kita akan menuai semuanya. Itu adalah berbanyak cara firman Tuhan datang menasehati kehidupan kita. Mungkin melalui sharing kita dengan teman kita, sahabat kita, saling berbagi pengalaman satu sama lain bersama dengan Tuhan. Melalui kesaksian-kesaksian yang kita dengar ketika kita datang beribadah, kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, oleh pendeta, gembala kita. Itu adalah cara firman itu datang di dalam kehidupan kita. Seperti contohnya saat ini Bapak, Ibu, Saudara menyaksikan tayangan ini di sosial media. Ini adalah cara Tuhan, cara firman Tuhan datang di dalam kehidupan kita. Atau melalui kejadian-kejadian yang kita alami, atau melalui kita melihat alam semesta atau bencana alam. Firman Tuhan berkata di Mazmur 19 ayat 2-3, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Melalui hal-hal yang kita lihat, melalui hal-hal kejadian-kejadian yang kita alami, kita dapat melihat bahwa oh iya ya, Tuhan itu sungguh luar biasa, Tuhan itu dahsyat, kemuliaannya melingkupi seluruh kehidupan kita. Di mana saja kita bisa menerima, kita bisa menemukan kebenaran firman Tuhan, asal saja kita mau menjadi pendengar yang baik. Ada pendengar yang baik, berarti ada pendengar yang tidak baik. Tanda orang yang mau mendengarkan nasihat, yang pertama adalah tidak marah atau tidak melawan. Orang yang mau menerima nasihat, dia akan menerima apa yang disampaikan. Yang kedua, dia tidak berbantah-bantahan, tetapi dia bersyukur karena ada orang yang dengan kasih menasehatkan dia, ada orang-orang yang peduli terhadap dia, dan dia mau menyangkal diri. Dan yang terakhir adalah ketika menerima nasihat, dia mau berubah. Memang Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menerima nasihat, apalagi orang-orang muda, seringkali tidak mengenakan kepada kita. Kadang-kadang kita dikoreksi, kita tidak merasa nyaman, tapi akan membuat kita berubah menjadi lebih baik jika kita meresponi dengan sikap hati yang benar. Bahkan di dalam Lukas berkata, Lukas 11 ayatnya ke-28, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan. Orang-orang yang mendengarkan firman Allah dan menaatinya. Firman Tuhan katakan mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Mengapa mereka berbahagia? Yang berbahagia mendengarkan firman dan memeliharanya, karena melalui nasihat-nasihat kita akan mendapatkan bekal. Melalui nasihat-nasihat kita akan mendapatkan pengalaman untuk masa depan kita. Ketika kita menghadapi sesuatu, kita akan ingat, oh iya, saya pernah dinasehati. Oh iya, saya pernah mendengarkan cerita ini. Oh iya, saya pernah mendengarkan firman Tuhan tentang ini. Itu adalah orang-orang yang berbahagia, yang mau menerima, yang mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya punya 2 tips menjadi pendengar yang baik. Tipsnya adalah 2M. Memperhatikan dan melakukannya. Melakukan ini dan memperhatikan dan melakukan punya arti rohani Bapak Ibu. Yang pertama, ketika kita memperhatikan, artinya kita mau percaya. Ketika kita melakukan, artinya kita mau taat. Ketika kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan, kita mau percaya dan kita melakukannya dengan penuh ketaatan terhadap firman, terhadap nasihat-nasihat yang kita terima. Dan apa yang akan didapati ketika kita tidak mau mendengarkan nasihat firman Tuhan? Di dalam Amsal 1 ayat 29 sampai ayatnya yang ke-30, yang tidak memilih takut akan Tuhan, yang tidak mau menerima nasihat firman Tuhan katakan dia akan binasa, dia akan mengalami
kedahsyatan malapetaka. Nabi Yunus ketika dia dinasihatkan Tuhan untuk dia pergi memberitakan, menyampaikan undangan pertobatan, tetapi dia tidak mau mendengarkan Tuhan, malahan dia melarikan diri, dan akhirnya Bapak Ibu kita tahu bersama bahwa dia melarikan diri, dia tidak mendengarkan Tuhan, akhirnya dia mendapatkan malapetaka. Karena itu Bapak Ibu sangat penting untuk kita memulai segala sesuatu dengan Tuhan. Ketika kita memulai hari dengan Tuhan, tanpa keterhubungan dengan Tuhan, tidak ada kehidupan. Hidup dalam Tuhan berarti kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan yang menentukan. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, memulai segala sesuatunya dengan Tuhan, kita akan dituntun oleh Tuhan. Kemana kita harus pergi? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita jalani? Ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan. Amsal 1 ayat 32-33, yang tak berpengalaman, yang bebal akan dibunuh dan binasa. Tetapi siapa yang mendengarkan dan tinggal dengan aman, mereka adalah orang-orang yang mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mari bangkitkan semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan dibekali untuk apa yang harus kita lakukan. Yang mau dengar-dengaran akan menerima dan melihat kebaikan-kebaikan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Tinggal aman dan dilindungi oleh Tuhan. Jadilah pendengar yang baik. Jadilah pendengar yang mau melakukan 2M. Memperhatikan dan melakukan. Puji Tuhan. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara, saudari yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, yang ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah-masalah keluarga, pemulihan keluarga, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa bersama untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik untuk kebenaran firman-Mu pada saat ini. Engkau membawa kami untuk Tuhan mendengarkan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Untuk kami menjadi pendengar-pendengar yang baik, mendengarkan apa yang menjadi mau Tuhan, mendengarkan apa yang menjadi isi kebenaran firman-Mu. Biar Engkau terus tolong kami Tuhan, sehingga kami di dalam kehidupan kami boleh tinggal aman dan terlindung di dalam penyertaan dan penjagaan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa ya di sorga. Berkat kasih setiamu yang besar, maka keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah kami dalam keadilan-Mu, ratakanlah jalan-Mu di depan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.